Alhamdulillah di tengah-tengah kita ada sekitar 20 orang Ustaz, dan dari wilayah Kansai dan sekitarnya. Kemudian ada 3 orang calon jamaah haji yang berangkat. Ada Pak Kemas dan istri, kemudian istri Sami Rahman hadir, kemudian ada Pak Faris dan istri itu. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, ikhwati wa akhwati fillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya mohon maaf mungkin agak terlambat ya, namanya bawa anak dua, jadi jalannya tidak terlalu cepat. Ya, insya Allah kita hari ini akan membahas sedikit ya tentang fikih haji ya, fikih haji, dan sekaligus mungkin kita praktek. Sebenarnya haji ya, pada intinya kita pergi haji mau apa? Itu ada 2 ibadah sebenarnya yang kita melakukan ya. Itu saja yang kita pikirkan di sekarang. Sampingan-sampingan itu pergi ziarah ke Madinah, ziarah ke Jabal Uhud, Jabal apa, itu bukan ibadah haji ya. Kita mau pergi ibadah untuk ibadah haji dan umrah, itu kan. Sementara kita pada umumnya dari Asia Timur ini ya, dan mungkin dari negara-negara lain juga, kebanyakan melaksanakan ibadah tamattu. Ibadah tamattu itu dia bisa haji ya dan umrah, tapi haji dan umrah itu dipisah ya. Hanya di antara haji dan umrah ada namanya masa-masa tamattu. Tamattu itu dalam bahasa Arab artinya bersenang-senang. Kenapa bersenang-senang? Karena ya bisa terbebas dari ikatan kondisi ihram ya, larangan-larangan, pantangan-pantangan ihram ya. Terus yang kedua ya, nama haji seperti haji yang dilakukan oleh Rasulullah SAW ya. Dan secara umum ibadah haji yang sampai kita ini itu adalah dari riwayat Jabir bin Abdullah ya. Hadisnya panjang sekali ya. Dia menceritakan hadis itu ketika dia sudah buta, sudah tua, dan ada generasi muda yang datang kepadanya menceritakan bagaimana pengalaman haji wada. Di situ semua dia ambil rata-rata hukum-hukum haji ya. Karena dalam Al-Quran kan tidak dibicarakan, tidak diturunkan secara terperinci ya. Rasulullah pada waktu haji wada, dia melakukan haji qiran. Haji qiran itu dia haji dan umrah sekaligus ya, tanpa dipisah ya. Artinya sekali ihram saja. Kalau haji tamattu 2 kali ihram. Ihram untuk umrah dulu, lalu ihram untuk haji. Kalau haji ifrad, ya haji saja. Haji dia ke sana berniat untuk haji. Setelah haji mungkin kalau dia mau umrah bisa umrah. Kenapa harus umrah? Karena ibadah umrah ini juga adalah kewajiban ya, wajib hukumnya. Walaupun dia tidak masuk rukun Islam, dia adalah kewajiban ya. Banyak dari hadis-hadis diriwayatkan seperti itu, dan juga dari ayat ya, mungkin di surat Al-Baqarah ayat 110 atau 111 ya. Wa atimmul hajja wal umrata lillah. Dan lakukanlah, sempurnakanlah ibadah haji dan umrah. Di sini ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala, dan perintah pada umumnya perintah itu adalah suatu kewajiban, kecuali ada dalil lain yang mengatakan bahwa itu bukan kewajiban. Jadi kita pergi ke Saudi, ke Mekah ya, adalah untuk melaksanakan 2 ibadah ini ya, pada intinya ibadah haji dan umrah. Saya tidak tahu yang pergi haji di sini lewat grup apa? Arwan Travel. Arwan Travel ya. Kalau Arwan Travel itu dari schedule perangkatannya, karena tahun ini insya Allah saya juga ikut di Arwan Travel.
dia ke Madinah dulu. Dari Madinah itu nggak ada ibadah haji di sana. Pergi sholat mengunjungi Masjid Nabawi ya, karena itu juga disyariatkan ya. Mengunjungi Masjid Nabawi. Kita ke sana itu niatnya apa? Untuk mengunjungi Masjid Nabawi, bukan mengunjungi kuburan Rasulullah SAW ya. Namun setelah sampai di sana baru disyariatkan untuk berziarah ke makam Rasulullah SAW ya. Tapi dari sini kita tidak niatkan ke sana untuk ziarah kubur. Nanti setelah sampai di sana ya, baru disyariatkan. Jadi itu yang perlu ya diingatkan ya. Karena la tusaddur rihal illa ila thalathati masajid ya. Tidak ada ya rihla artinya apa? Rihla untuk ibadah ya. Bukan rihla rihla untuk jalan-jalan untuk ibadah ya. Bukan jalan-jalan sekedar ya melihat pemandangan atau apa ya. Tapi ini rihla untuk ibadah, niatnya ibadah itu cuma 3 ya. Untuk mengunjungi Masjid Nabawi, Masjid Haram, Masjid Nabawi dan Masjidil Aqsa. Cuma 3. Tidak ada niat ibadah untuk mengunjungi kuburan, tidak ada. Namun itu di sini mengunjungi maksudnya melakukan perjalanan ya. Untuk mengunjungi sebuah kuburan tidak ada. Melakukan perjalanan untuk ibadah cuma untuk 3 itu ya, untuk ke Masjid Haram, Masjid Nabawi dan Masjid Aqsa. Nah setelah sampai di sana ya yang laki-laki saja yang dibolehkan untuk mengunjungi berziarah ke makam Rasulullah. Yang perempuan tidak bisa. Karena memang aturannya di sana seperti itu ya. Mereka lebih mengambil pendapat ya, seperti itu terlalu gas ya kepada masalah-masalah misalnya tentang ziarah kubur untuk perempuan. Kita tidak bisa menyalahkan ataupun tidak merubah hukum seperti itu ya. Walaupun pada kenyataannya ziarah kubur bagi perempuan itu sebenarnya tidak diharamkan ya. Dan di sana juga ada yang namanya raudah ya. Nah, kalau ini salat di raudah itu bisa untuk laki-laki dan bisa untuk perempuan ya. Itu pada intinya. Dan juga salat di Masjid Haram, Masjid Nabawi itu sendiri utamanya sangat luar biasa dibanding salat di tempat lain ya. Ya makanya kita ke sana ya kita tidak tidak menjamak salat, kita tidak mengkasar salat ya. Kita salat seperti biasa. Ya walaupun kita dalam status musafir ya. Tapi kita di sana karena kemuliaan tempat untuk salat itu kita salat bersama imam ya. Salat 5 kali sehari semalam. Biasa juga dari jamaah haji Indonesia ya. Ini sepertinya sudah menjadi tradisi ya. Bahwasanya kalau ke sana harus salat arba'in ya. Kalau orang travel di sana 5 hari saja ya. 5 hari 5 kali berarti enggak sampai 40 kan. 25 kali salat saja ya. Kalau jamaah Indonesia itu yang depak ya, yang reguler itu 8 hari ya. Jadi mereka sepertinya mengusahakan untuk salat 40 kali di Masjid Nabawi ya. Namun sebenarnya landasan dalilnya juga tidak bisa dipertanggungjawabkan ya. Itu suatu yang dianjurkan atau tidak ya. Yang jelas salat di tempat di Masjid Nabawi adalah keutamanya sangat luar biasa ya. Tapi tidak ada ketentuan harus salat 40 kali salat. Dan setelah ya ini gambaran menjudul ya perjalanan travel ya. Setelah dari Madinah ya, berarti ihramnya dari mana? Ihramnya itu bukan di pesawat ya seperti yang biasa kita ajarkan ya, harus ihram di pesawat ya. Itu yang ihram di pesawat itu kalau mau ke Jeddah ya. Ini ke Madinah, ihramnya dari Madinah ya. Namanya dari Zulhulaifah ya. Ada di dalam PowerPoint itu tempat-tempat miqat ya. Salah satunya miqat dari Zulhulaifah ya. Nama sekarangnya itu sudah menjadi Bir Ali ya. Bir itu artinya sumur. Bir Ali. Itu miqat yang paling jauh dari Mekah. Dari situ miqat lalu menuju ke Mekah untuk melakukan umrah. Ini yang perlu kita ketahui sekarang, Airone Travel itu pemandokannya sebelum hari Mina
bukan di Mekah ya, tapi di Mina, daerah Aziziyah dekat Mina. Ya, banyak travel sekarang yang seperti itu ya. Ya, banyak travel sekarang karena mungkin persaingan untuk mendapatkan hotel di dekat masjid itu sebelum hari Mina itu sangat ketat ya. Jadi yang tidak kuat menyingkir ya, menyingkir ke Aziziyah. Namun dari Aziziyah itu sebenarnya ada ini ya, ada bus ya untuk antar jemput ya ke ke Mekah ya, ataupun ke Masjidil Haram ya. Ini juga harus diperhatikan ya, jangan sampai terbuang dari kelompok ya. Mungkin Aziziyah lumayan jauh ya, lumayan jauh dari Mekah ya. Kalau salah-salah jalan mungkin kalau tidak terlalu ramai mungkin tidak jadi masalah. Ini sangat ramai orangnya, sangat ramai, dan kita mungkin tidak tahu dari mana kita datangnya, dari mana kita masuk masjid, terus keluarnya dari mana. Karena pintunya banyak sekali ya. Ini juga ya, teknisnya harus diperhatikan dari mana kita turun bus. Ya, kalau kita tahu tempat busnya itu aman insyaallah. Ya, itu jaga-jaga supaya kalau terpisah dari rombongan tidak sampai kesasar ya. Karena juga kalau nanya-nanya orang biasanya tidak terlalu dilayan ya. Jadi harus tahu dari mana turunnya bus, dari mana masuk ke masjid itu dari arah mana ya. Harus keluar dari situ ya, biar tahu jalan yang mudah ke tempat bus ya. Karena ya itu setelah sampai di Aziziyah ya kita harus melakukan umrah ya. Karena kita mungkin rata-rata untuk haji ini haji tamattu ya. Nah setelah sampai di Mekah itu ya yang kita lakukan karena umrah, rukun umrah itu ada berapa? Ada ihram, rukunnya kan, rukun umrah ada ihram. Ihram itu apa? Meniatkan untuk memasuki ibadah umrah. Ketika kita memulai ihram itu kita mengatakan labbaika Allahumma umratan ya. Jadi kita bukan haji dulu ya, kita umrah dulu. Labbaika Allahumma umrah, dan itu dilakukan di Bir Ali tadi ya, di Madinah ya. Itu rukun pertama. Yang kedua, setelah sampai di Mekah kita melakukan rukun yang kedua ya. Rukun kedua dari umrah itu adalah tawaf ya. Tawaf. Lalu setelah tawaf itu ada setelahnya adalah sa'i. Rukun ketiga ya. Yang namanya rukun tidak boleh tidak, baik sehat maupun sakit itu harus dilakukan ya. Kalau tidak bisa jalan, ditandu didorong pakai kursi. Kalau tidak bisa jalan ya. Banyak ya biasanya dipakai kursi ya. Karena memang harus dilakukan ya, tidak boleh tidak ya. Kalau dilakukan artinya tidak ada ibadah umrah. Lalu setelah itu sa'i, lalu setelah itu tahallul. Setelah tahallul udah selesai melepas ihram. Ya, tahallul itu ditandai dengan mencukur rambut ya. Bagi perempuan sedikit saja mencukurnya. Bagi laki-laki karena akan melakukan ibadah haji ya, itu jangan sampai dicukur habis ya. Nanti kalau setelah haji kan ada tahallul lagi ya, tahallul untuk haji. Apa yang mau dicukur kalau sudah dicukur habis setelah umrah? Jadi harus potong pendek saja. Ini untuk umrah ya. Setelah tahallul udah dapat ibadah umrah. Ibadah yang kedua yang ditunggu untuk dilakukan adalah ibadah haji. Ibadah haji itu dimulai kapan ya? Mulai tanggal 8 Zulhijjah. Sebenarnya kalau mau ya, itu mepet-mepetnya tanggal 10 Zulhijjah masih bisa orang ihram haji. Langsung ke Arafah sebelum terbit fajar itu wukuf. Karena waktu wukuf itu ya dari setelah zuhur ya. Setelah matahari sorong ya. Waktu zuhur ya, sampai sebelum terbit fajar ya. Makanya
Kita jelaskan juga di sini bahwasanya waktu-waktu untuk ihram haji itu adalah bulan Syawal. Kita kebayang aja kalau ada orang ihram haji kiran misalnya dari Syawal sampai apa namanya Zulhijjah, itu lama sekali ihramnya mungkin. Ya. Namanya Syawal, Zulqa'dah dan 10 hari awal Zulhijjah. Itu waktu-waktu untuk bisa melakukan ihram haji ya. Itu namanya miqat zaman ya. Jadi miqat itu ada dua sebenarnya. Yang biasa kita dengar ya, miqat itu tempat saja ya. Dan miqat itu ada miqat zamani dan miqat makani ya. Kalau miqat makani ya tempat-tempat yang tidak boleh dilewati oleh orang yang mau melakukan umrah ataupun haji kecuali dalam kondisi ihram ya. Sudah melafazkan sudah berniat untuk melakukan umrah atau haji ya. Kecuali yang tinggal di sebelah di antara tempat itu dan Mekah ya. Ya dia ihramnya dari tempatnya masing-masing. Jadi itu ya. Kalau mau sebenarnya itu tanggal 10 Zulhijjah sebelum terbit fajar wukuf sebentar ya, karena wukuf itu sebenarnya apa ya? Berada sebentar saja di Arafah itu sudah termasuk wukuf. Dia sudah melakukan rukun haji yang utama ya. Setelah itu pergi ke Muzdalifah, sekedar lewat itu juga juga sudah dikatakan mabit ya. Tapi mabit itu kan bukan rukun ya, namanya wajib haji. Nah pada tanggal 8 Zulhijjah ini ibadah haji yang kita lakukan adalah ibadah haji yang mengikuti model Rasulullah, betul-betul ya. Model Rasulullah itu Rasulullah mulai kalau Rasulullah kan haji ifrad ya, mulai dari Madinah sudah ihram ya. Tapi sahabat-sahabat yang tidak membawa sembelihan dari Madinah itu semuanya disuruh tamattu. Padahal dari sananya sudah niatnya itu macam-macam ya. Niatnya nggak ada niat umrah, semua niat haji. Setelah di Mekah baru dikatakan bagi yang belum membawa sembelihan ya. Dulu kan harus bawa kan, tidak ada dijual kupon-kuponnya ya. Harus bawa. Bagi yang belum bawa, serahkan tahallul sekarang dan jadikan tadi tawaf dan sa'i itu adalah sebagai ibadah umrah ya. Jadi di sini juga ada yang bahwasanya bisa mengganti niat ya. Kita dari awal ihram niat tamattu misalnya, kita lihat kondisi di Mekah ini tanggal 8 Zulhijjah sudah dekat ya, kita rubah saja jadi haji kiran ya misalnya, bisa seperti itu ya. Nah jadi sahabat pada waktu itu ya mulai ihram lagi untuk haji pada tanggal 8 Zulhijjah, itu namanya hari Tarwiyah ya. Ihram dari tempat masing-masing ya, tidak perlu ke miqat yang telah ditentukan itu. Dan setelah ihram itu apa yang dilakukan ya? Ya tidak perlu ke Masjidil Haram misalnya untuk berniat di Masjidil Haram, tidak perlu ya. Tapi berniat di tempat masing-masing ya. Apa niatnya? Labbaika Allahumma hajjan ya. Bukan umrah lagi ya, kita mau berhaji ya. Labbaika Allahumma hajjan ya. Setelah itu pergi ke Mina ya. Menginap mabit namanya, mabit di Mina ya. Mabit ini adalah mabit sunnah ya. Tapi kita usahakan untuk mengikuti benar-benar ya, untuk mengikuti manasik ya Rasulullah dan para sahabat ya. Kalau jamaah haji Indonesia pada umumnya itu tidak mabit di Mina ya. Mungkin juga secara pengaturannya itu sangat membuat ya, karena dia cuma satu malam di Mina, lalu setelah itu harus diantar lagi ke ke Arafah ya. Dari Arafah nanti pulang ke Muzdalifah, nanti pulang ke Mina lagi ya. Makanya tenda-tenda mabit di Mina itu masih pada kosong ya. Tapi untuk kelompok-kelompok kecil seperti Arwan Travel, Mian itu bisa diatur seperti itu. Dan mabit di Mina ya, itu betul-betul kita mengikuti sunnah Rasulullah, mabit di Mina. Setelah semalam di Mina, baru esok paginya setelah terbit matahari siap-siap ya ke Arafah ya.
di Arafah tanggal 9 Zulhijjah ini kan ya. Tanggal 9 Zulhijjah di Arafah ya, juga wukufnya bukan asal-asalan ya. Itu namanya wukuf full ya, full wukuf. Full wukuf itu artinya dari awal waktunya sampai setelah terbit matahari ya. Karena tidak diperbolehkan keluar dari Arafah ya bagi orang yang wukuf kecuali setelah terbit matahari ya. Terbenam matahari ya. Namun kalau ada orang yang baru datang ke Arafah setelah terbenam matahari, itu juga sebenarnya ibadah wukufnya sah ya. Ini full wukuf ya, seperti manasik Rasulullah SAW ya, dan para sahabat itu wukufnya seperti itu ya. Setelah terbenam matahari baru keluar dari Arafah menuju ke Muzdalifah ya. Di Muzdalifah pun full mabit ya. Ini yang dilakukan oleh baik Arwan Travel maupun Nian Travel ya dari Jepang ya. Full mabit itu apa? Datang di Muzdalifah bukan sekedar lewat ya, bukan sekedar hanya sholat maghrib, sholat isya ya. Lalu setelah itu berangkat ke tenda di Mina ya, istirahat. Tidak ya, tapi betul-betul menginap di Mina ya. Pada malam itu dengan beralaskan yang disuruh bawa itu adalah sleeping bag ya, juga tikar-tikar mungkin ya. Ya, sebenarnya ada sheet ya di bawah yang disediakan ya. Itu alasnya dan atapnya ya beratap ke langit ya. Apa yang dilakukan di Muzdalifah pada malam itu istirahat ya, namanya juga mabit kan. Mabit itu istirahat, tidak ada orang setelah sholat, sebelum tidur untuk acara zikir-zikir berdoa, tidak ada ya. Itu untuk istirahat ya. Dan kalau sempat atau kalau mau ya, dan juga itu banyak tidak ada dalil yang khusus mengatakan bahwasanya harus mengambil batu di Muzdalifah ya. Tapi batu itu memang banyaknya di Muzdalifah ya. Kalau di Mina susah untuk cari batu untuk mentar jumrah. Jadi rata-rata orang itu sampai di Mina setelah sholat ya, setelah sholat isya dan maghrib dan isya ya, tidak langsung tidur ya, mengumpulkan batu dulu ya. Batu untuk melontar jumrah, untuk tergantung niatnya kan ya. Kalau untuk melontar jumrah 3 hari berapa batunya? Jumrah Aqabah berapa? Jumrah Aqabah itu 7 batu. Lalu hari kedua tanggal 11 itu 21 batu ya. Lalu tanggal 12 juga 21 batu ya. Jadi 21 tambah 21 tambah 7 ya. Itu bagi yang ingin bersegera meninggalkan Mina. Karena mabit di Mina sebenarnya ada 2 pilihan ya. Mau sampai tanggal 13 ataupun hanya sampai tanggal 12 ya. Dan itu sudah dinyatakan dalam Al-Qur'an ya. Tidak ada masalah ya. Namun bagi orang yang sudah terbenam matahari ya, namun masih ada di Mina, mau tidak mau dia harus